Namun yang ingin saya tekankan di sini bahwa saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa di PBNU itu sering bekerja sama dengan Iran atau orang-orang Syiah, sehingga menurut saya ini termasuk pengkhianatan terhadap ajaran Mbah Hasyim Asy'ari. Mereka merasa sakit hati kepada Syiah dan mereka sudah berhadapan tinggal bunuh-bunuhan saja. Dan mereka lebih sakit hati lagi kepada pengurus PBNU, di mana mereka sudah berhadapan akan bunuh-bunuhan, pimpinan kita justru rangkulan dengan orang-orang Syiah. Untuk itu kami minta kepada antum agar segera memutuskan hubungan sama mereka. Berapa sih mereka itu? Hadis di atas konteksnya tentang kafir zimmi, sedangkan di Indonesia ini berbeda. Dan sekarang di dunia manapun nggak ada kafir zimmi. Semua orang kafir dunia sekarang ini statusnya harbi, kata para ulama. Bagi saya, Islam yang rahmatan lil alamin itu gini. Ada dua kelompok bertikai gara-gara perbedaan keyakinan. Kemudian datang Islam untuk mendamaikan dua kelompok yang bertikai hanya gara-gara perbedaan keyakinan. Akan-akan Islam itu bilangnya begini, kalian tidak apa-apa berbeda dalam keyakinan, tetapi perbedaan itu jangan dijadikan alasan untuk sebuah pertikaian. Karena keyakinan kalian itu tanggung jawab kalian masing-masing kepada Allah. Sementara tanggung jawab kalian itu adalah menjaga perdamaian. Itulah Islam rahmatan lil alamin yang saya pahami. Tapi saya melihat sekarang ini Islam yang rahmatan lil alamin dipraktekkan secara berbeda oleh sebagian umat Islam. Ada dua kelompok yang berbeda keyakinan, kemudian dua kelompok ini ingin berdamai. Kemudian datang Islam seolah-olah ingin melarang perdamaian itu gara-gara perbedaan keyakinan. Jadi kita kadang-kadang tidak mengerti apa yang dimaksud dengan rahmatan lil alamin. Karena rahmatan lil alamin bagi kita itu adalah rahmat ketika ada dua kelompok yang bertikai didamaikan atas dasar agama. Sekarang sebaliknya, agama seolah-olah dipahami kalau ada dua kelompok berdamai yang berbeda keyakinan, perdamaian itu seolah-olah harus dibatalkan. Pemuka agama seharusnya menjadi duta besar bagi perdamaian dan bukan sebaliknya. Pemuka agama seharusnya menjadi aktor utama untuk sebuah perdamaian dan bukan sebaliknya. Begini, ada tiga model persaudaraan yang selama ini kita kenal. Yang pertama adalah persaudaraan antara umat Islam yang disebut sebagai ukhuwah Islamiyah. Yang kedua adalah persaudaraan antara sebangsa dan setanah air yang disebut sebagai ukhuwah wataniyah. Yang ketiga adalah persaudaraan sesama umat manusia yang disebut sebagai ukhuwah basyariyah. Tapi saya terus terang, saya tidak melihat ketiga model persaudaraan ini di sebagian tubuh umat Islam, karena ketiga persaudaraan yang saya sebutkan tadi sudah direduksi sedemikian radikalnya, seakan-akan hanya menjadi ukhuwah bainal asy'ariyah wal maturidiyah. Persaudaraan umat Islam tidak ada, persaudaraan sebangsa dan setanah air tidak ada, persaudaraan antara manusia sudah tidak ada. Sekarang yang ada hanya persaudaraan antara penganut Asy'ariyah dan Maturidiyah. Hanya itu yang saya lihat di sebagian tubuh umat Islam. Padahal kalau kita tanya misalnya apakah Mu'tazilah itu adalah Islam, mereka akan menjawab Islam. Tapi kenapa kita seolah-olah tidak diberi kesempatan untuk akrab dengan kelompok yang disebut sebagai kelompok Mu'tazilah? Kenapa seolah-olah kita tidak diberi kesempatan untuk akrab dengan kelompok Syiah? Katakanlah Syiah itu bukan Islam, oke, katakanlah Syiah itu bukan Islam, tapi kan masih ada dua model persaudaraan yang setidaknya bisa kita praktekkan, yaitu persaudaraan sebangsa dan setanah air dan persaudaraan antar umat manusia. Ini sebenarnya merupakan tantangan tersendiri bagi tokoh-tokoh NU seperti Pak Said Akil, supaya tidak hanya menyibukkan diri untuk mengkritik kelompok Wahabi. Karena di tubuh NU sendiri saya melihat ada
ada satu kelompok yang bagi saya itu lebih Wahabi ketimbang Wahabi. Saya berani mengatakan ini karena saya terus terang tidak pernah melihat ada ustadz yang disebut Wahabi seperti Ustadz Khalid Basalamah yang kemudian berfatwa bahwa semua orang kafir itu adalah harbi semua. Justru saya temukan fatwa-fatwa semacam itu justru di tubuh NU sendiri. Kita ini sebenarnya harus bersyukur karena di Indonesia masih ada orang-orang seperti Gusmus, masih ada orang-orang seperti Cak Nun, masih ada orang-orang seperti Gus Dur, masih ada orang-orang seperti Pak Boris Shihab. Karena melalui mereka itulah kita melihat wajah Islam yang berbeda, yang ingin menunjukkan kepada kita bahwa Islam tidak membatasi keagrapan manusia hanya gara-gara perbedaan keyakinan. Mereka seolah-olah menginformasikan kepada kita bahwa jangan hanya gara-gara kita memiliki perbedaan keyakinan lantas perbedaan itu membuat kita saling bermusuhan satu sama lain.